Nah, sengaja kamu nih berarti. Oke deh. Nah, ini baru masuk nih. Mm-mm. Heeh. Tapi ini kayak selera musik Dul itu hampir sama kayak Ahmad Dhani, ya. Oke. Beda sama kakak-kakaknya ya. Iya, cuman kan kalau misalkan si Dul ini kita jadi bawa ini ya Dewa. ngobrolin keluarganya Ahmad Dhani Mas aja. Dhani ya. Tapi nggak apa-apa sih. Heeh. Tapi menurutku kalau misalkan kita aja deh Heeh. yang katakanlah misalkan oke kita ya you siaran aku siaran, Heeh. terus kemudian anak-anak kita nggak ada yang nurunin kita nih. Kayaknya sih enggak ya. Ya kan? Kayaknya enggak sih. Apakah harus mereka terus kemudian ditapaksa? Enggak lah. You harus belajar siaran dan lain sebagainya gitu. Ya kalaupun ada minat anak-anak kita untuk siaran ya sesuai dengan yang dia bisa, Betul, ya kan, artinya perannya kan, dia. ya pokoknya warnanya dia, karakternya dia. Mm-mm. Jangan kemudian anak-anak ini Dimirip-miripin jadi, sama orang tuanya kan? akhirnya menjadi bayang-bayang gitu kan. Iya. Nah, gitu. Tapi kayaknya anak-anakku nggak ada yang minat ya. Pernah nggak Sama, kamu nyoba nanya? Sama kan? Sama. Nggak ada kan? Ya udah nggak apa-apa juga. Ya nggak maksain juga sih gitu. Gitu. Jadi Dewa ini keren ya menurutku, band yang hari ini keren adalah Dewa sih ya. Ya. Itu seusia sama Slank nggak sih? Tuaan Slank ya? Slank 41 deh sekarang. Itu berapa ya? 41 Coba deh 42. dicek. Slank sama Dewa. Duluan Slank di kayaknya sih. Dewa itu kapan berdiri? Tahun berapa nih? 86. Ah, Slank lebih tua lagi. Iya benar. Slank itu kayaknya lah, kenapa Saleng ya tulisannya ya. Udah bisa di ini. Nah kan 83 kan, Betul. lebih tua lagi, selisih 3 tahun beneran. Berarti beneran tua Slank dan masih eksis ya sampai sekarang ya. Ya kalau aku kenapa sih band-band yang sebegitu ya seperti mereka tuh lebih langgeng ya. Karena gini, mereka mungkin ya kalau band-band yang baru ini kan kadang-kala mereka terbawa sama suasana ya, istilahnya dipikir bahwa selera pasar itu mereka mengikuti selera pasar nih. Iya. Nah, beda dengan dua band besar nih ya. Iya, udah punya tempatnya masing-masing ya. Mereka kan nggak peduli selera pasar mau seperti Lagi apa. ngapain? Karena mereka menyadari bahwa selera pasar itu bisa diciptakan. Iya. Ya seperti kata efek rumah kaca. Selera diciptakan. Iya, selera itu diciptakan. Siapa sih pencipta selera? Ya industri itu sendiri. Iya dong. Iya kan? Heeh. Masih ingat nggak kasusnya ini? Melayu. Bukan. Yang mana? Apa ini? Aku lupa. Yang duta itu apa? Ceylon Salon Seven. Ya kan? Iya. Dia kan hampir ditolak tuh sama Sony waktu itu. Ya kan? Nggak sesuai dengan selera pasar waktu itu kan? Alasannya Sony kan gitu. Iya. Sebenarnya kan bukan masalah selera pasar, nggak sesuai dengan selera bosnya aja. Iya, nggak sesuai dengan keinginan Sony lah. Iya sih. Sony pinginnya menciptakan pasar yang begini, gitu kan. Nah itu akhirnya kan mereka melakukan penyesuaian dan Iya, dan masuk bisa tembus. Nah luar biasanya dari Slank dan juga Dewa ini kan mereka punya studio Idealis sendiri musik, dan bahkan punya manajemen sendiri, bahkan punya recording sendiri. Slank yang mengawali deh itu ya, untuk yang indie itu kan Nah independen. dan biarpun mereka katakanlah mereka sekarang labelnya indie ya. Kan Slank Record. Nah itu nggak masuk ke Label-label yang besar yang mainstream. mayor ya. Iya. Itu pun masih laku. Iya, masih bisa diterima juga ke pendengar. Gila. Iya. Keren sih. Idealis ya. Legendaris. Nah itu dia. Penting sebenarnya ya, menjadi orang idealis itu bukan berarti kemudian menjadi orang yang Kolot ya? kolot, nggak bisa berubah, nggak bisa Menyesuaikan. bahkan nggak mau menerima masukan dari orang lain. Justru sebaliknya, menjadi orang idealis itu kita harus bisa membaca keadaan dengan seobjektif mungkin, sehingga kita tahu mana yang menjadi kelebihan kita, mana yang menjadi kelemahan kita. Justru lebih terbuka ya. Yap. Nah ya kalau kemudian, kolot itu namanya bukan idealis. itu udah beda lagi tuh. Gitu. Ada lagi nih yang bergabung dari Zulfia. Zulfia, Mas Ozi Mas Ribu, kalau aku sukanya sama Mas Ari Lasso. Ya. Mas Ari Lassonya nggak suka sama aku. Gak banyak selera musik Dewanya itu dia lagi suka yang eranya Ari Lasso. Iya. Pada era Ari Lasso ya, Dewa itu lebih soft.
lembut. Heeh. Ya menyesuaikan ini sih Kan karakternya ini, Ari. asmara, itu kan itu kan Ari Lasso tuh. Itu keren banget sih pada saat, tapi lagunya Ari Lasso ya yang dibawain Dinyanyiin sama ulang. Ari Lasso ketika dinyanyiin Once Sama Once. beda. Musiknya juga diubah, Akhirnya musiknya juga diubah, aransemennya diubah, menyesuaikan Once. terutama pada penggunaan efek-efek. Nah, itu kelihatan banget. Lebih Terasa banyak banget. ke Once. Iya sih. Aku sih, apa ya, bukan suka ke siapanya ya. Iya. Aku ngelihatnya bahwa Ahmad Dhani pinter banget mengarrange ya, membuat aransemen yang sekiranya cocok nih buat karakter vokal ini. Ya, pinternya si Dhani lah. Gitu. Nah, kan ada juga tuh band lain yang juga mencoba menjajal dengan vokal yang beda ya. Aha. Tapi bisa dikatakan nggak begitu berhasil. Gagal lah, bisa dibilang gagal. Apa sih? Aku lupa. Beberapa band lah. Apa sih? Ya, mau beberapa contoh nih. Ada yang punyanya ada band juga udah 3 kali Ada band vokalis ya? kan. Ada band. Dari Baim, ya kan. Kemudian Doni. Sekarang jadi Naga. Udah beda lagi nih. Naganya Lila. Naga Bonar. Bukan Naga bener mah ini si Deddy Mizwar. Naga vokalisnya Lila kan sekarang jadi vokalisnya ada band. Itu juga warnanya beda lagi. Iya. Slang bareng Niji bareng sama Ube kan sekarang. Tapi pas Doni itu bawain ada band, cocok sih. Karena Doni lebih lama waktunya dibanding dengan sebelumnya. Baim kan berapa album aja nih. Nah, Doni kan emang lumayan lama bareng sama ada band, jadi udah nyatu aja buat pendengar. Nyatu kalau pas itu aku ngerasain warna vokalnya nyatu banget sama band musik, ada bandnya, aransemen musik yang baru gitu. Ya kan? Iya. Kan warnanya beda tuh ketika dibawain Baim sama Doni ya gitu. Kan? Kalau ini Naga nggak begitu ngikutin sih, karena emang eranya sekarang ya. Maksudnya kita ngikutin itu kan di musik era waktu itu kan. Yang beneran ngulik, beneran ngikutin. Sekarang sih mah kita dengerin sekilas-kilas aja, nggak beneran ngikutin. Kenapa jadi Naga Band? Kenapa jadi Naga Band? Namanya Indra Sinaga. Nah, ini kan. Iya, kenapa jadi Naga Band? Nggak ada Naga Band. Ya. Adanya ada band ada. Oh, Indra Sinaga berarti saudaraan sama Bu Nur Hayati. Nur Hayati Sinaga. Iya, Museum Batik tuh. Sama Sinaga. Kayaknya semarga ya. Ini kan dari mana kalau Naga itu? Sumatera kan? Sumatera Utara. Itu ini kan marga kan? Marga. Kayaknya ya. Sinaga itu marga. Tapi kenapa dia nyebut namanya Naga ya? Padahal kan Indra harusnya kalau itu marga. Lebih keren Naga. Tapi kan nggak bisa harus dipakai satu orang ini dong. Maksudnya gini, dia punya adik namanya juga Sinaga kan, otomatis dia punya kakak namanya Sinaga juga kan. Dia punya bapak namanya Sinaga juga kan. Nah, kenapa Sinaga harus dipakai satu orang itu kan? Harusnya pakainya Indra dia harusnya. Ya sama aturannya. Kan, aku Naga Bonar gitu. Nah, itu mah beda. itu memang nama bukan marga. Kalau itu memang namanya Sinaga, Naga. Ya, anaknya juga namanya Naga sampai cucunya sih kalau itu. Iya. Dari mana-mana itu tetap Naga ya. Nah, kalau ini kan Sinaga ini kayak lebih ke marga kan. Emang marga. Maksudnya kan marga Sinaga. Nah, ngapain dia pakai julukannya namanya marga bukan nama aslinya dia? Indra. Ya mungkin kan lebih gampang. Nah, ini kembali lagi pada selera pasar. Nah, iya sih bisa jadi ya. Ya kan, misalkan kenapa sih kamu lebih suka pakai nama Ozzy daripada Saiful? Iya. Atau Rozi? Iya. Iya kan? Iya. Karena satu lebih enak diucapin. Iya. 2 suku kata, itu kan? Iya, Ozzy. Iya, kan? Betul. Dan orang lebih gampang ngafalin. Lebih familiar lebih ini ya. Kenapa aku lebih pakai nama Ribut daripada Ahwandi. Kelamaan ya Ahwandi ya. Ahwandi 3. Pengucapannya 3 suku. Ribut itu pasti lebih mudah diingat gitu kan. Lebih mudah pokoknya pengucapannya lebih gampang. Begitu ada momentum ribut, wah kilingan sama penyiar RKB nih. Ya, ribut tuh. Keinget ya jadinya ya. Nah, itu strategi pasar tuh. Oke. Iya, masuk ya. RKB, kenapa lebih gampang menyebut RKB daripada Radio Kota Batik? Kepanjangan. Panjang kan? Iya. Itu. Ya udah RKB aja lebih cepat. Batik TV. Nah, itu bagus tuh untuk sebuah brand ya. Batik TV gitu. Itu bagus. Karena gampang diingat, oh Batik TV gitu loh. Iya ya. Iya kan? Daripada ini BTV. BTV juga sudah ada yang punya kan? Ada.
Iya, udah ada. Atau misalkan TV batik susah. Batik TV kan? aja udah. Batik TV gitu. Meskipun itu sebenarnya bahasa Inggris kan, batik TV. Batik TV. Kok bahasa Inggris gimana apanya? Kan pola bahasa MDM kan. Iya. Nah, itu. Diterangkan menerangkannya ya. Kan mestinya kalau pakai bahasa Indonesia TV televisi batik. TV batik. Gitu kan. Jadinya ini batik TV ya. Batik TV. Tapi lebih gampang Lebih gampang pengucapannya gitu, ya. Adi. Adi duluan slang. Iya, udah tahu tadi. Iya, dia kan ngasih tahu lewat WA tadi sebelum kita makasih bahas. ya Mas Adi dulu. Hit slang Di mawar. mana Karanganyar ya? Iya. Sehat Mas Adi? Alhamdulillah Mas, aku sehat Sudah Mas. makan? Alhamdulillah Mas, kenyang Mas. Alhamdulillah. Iya. Mas udah makan Mas? Belum. Sama Mas, aku juga belum Mas. Kita nunggu kiriman. Dari Ilham Muncis. Iya. Ada yang mau ngirim nggak? Ilham Muncis katanya mau ke sini Ilham. Tolong Iya. deh dikirim. Bu Era kirim deh. Ini gitu. sepupumu kelaparan. Lah, kamu juga temennya kan? Aku juga temen. Masa sih kamu nggak peduli? Kita teman seperjuangan lo dulu gitu ya. Iya, kita teman persepejungan. Seperjuangan. Seperbangkuan. Nah, itu. Dulu kan gini waktu SD ya. Itu kan Dulu teman kan SD gitu. kan? Dulu kan gitu. Kalau gini tuh sekarang. Sekarang kan gini. Nah, waktu itu dulu gitu. Itu dulu nggak segini kan. Dulu kan nggak segini. Dulu segitu. Bajuku dulu nggak segitu. Tapi sekarang nggak muat lagi. Scott Emotion. Ku tumbuh ke samping. Nah, itu Ketemu besar. Tumbuh besar. Ini apa namanya? Dina Yanti nih. Dina Yanti. Kenapa? Kang. Kang mau nanya. Oke. Apa? Nanya apa? Adakah asal-usul kenapa sampean dinamai ribut? Mungkin ada cerita tersendiri atau mungkin ada sesuatu harapan dari orang tua sampean sampai dinamai ribut. Udah sering diceritain deh di sini tuh. Bosan aku cerita soal itu ya. Udah sering, Din? Udah sering. Kamu sih datangnya telat. Coba deh Din, kamu kulik-kulik lagi di ini video-video kita yang dulu deh. Ada deh kayaknya ya. Tapi nggak tahu. Cuman berat ya. Mungkin udah ini ya, udah pada aku hapusin juga. Apa ya? Karena kan sering juga dapat ini kan warning. Peringatan-peringatan ya. Warning dari FB gitu kan. Terus akhirnya ada notif gitu kan, terus akhirnya aku Hapus. gitu. Atau kan di YouTube deh, YouTube masih ada deh kayaknya. YouTube, ya gitu. Cuman agak berat ya ini ya, nguliknya lagi. Dan gak ada keterangan nggak worth detail. Nggak worth it banget ya. Ini kamu ceritain lagi deh. Capek. Ada Nanti satu kalau peristiwa, ketemu Din. ya. Atau gini aja, Dina, kamu kirim. Aku tahu nih. Jangan loh, beneran ntar dia datang ke sini loh. Oh, jangan. Iya. Bercanda kita Din, Bercanda kalau kita, benar Din. sih nggak apa-apa. Iya sih. Iya sih. Maunya yang mana sebenarnya? Kita mau canda atau memang Kita nggak beneran? maksa. Kita nggak maksa, tapi kalau kamu mau ya oke. Ya udah ya, kita nggak nolak juga gitu Kita nggak ya. nolak. Iya, biar- nggak baik loh. Nggak baik loh. Nolak pemberian. rezeki gitu ya. Dimarahin nanti sama Sunan berbagi Kalijogo. rezeki itu juga bagus. Nah, bagus itu pahalanya Berak, banyak ya. banget. Jauh. Halo, Di mana, Kang? Di Pacar. Deket lah sini. Deketan sini Podosuge. Pak Musen ya. Pacar. Jangan naik sepeda beliau. Pak Musin tuh naik sepeda jangan. Oh, bos apa ya? Aku lama nih nggak Oh, ya. sama Bos Apit. Iya, aku juga lama sih. Lagi sibuk kayaknya beliau. Jadi ya udahlah ya. Ya kita relakan lah. bukan relakan dong. Kita dukung lah kesibukan beliau ya udah. Kenapa jadi relakan? Sekarang kan kayak kesannya itu Aku relakan. kepergianmu. Wah, habis ini kamu diangkat nih jadi ini nih, kepala dinas nih. Kok bisa? Nyanyi Apa itu. hubungannya? Apa sih? Nyanyi itu itu kan lagunya Pak Asrap itu. Oh iya. Bu Bupati. Ibu Bupati. Angkat aku jadi kepala dinas ya. Di Kabupaten Pekalongan ya. Mbak Intan tuh suruh ngirim. Mbak Intan baru juga ya. Iya betul tuh Mas Mbak Adi. Intan, ya ampun. Mbak Intan lagi ada tamu biasanya. Nah jam segini tuh biasanya ngecas HP sampai subuh. Betul. Tamunya ketiduran. Kasihan banget ya tamu datang-datang ketiduran ya. Ketiduran tuan rumah. Agak ngaco tuan rumahnya. Datang-datang langsung ditindih. Aku nggak bisa buka WA aku ya karena HP ku di belakang.
Kamu buka WA-nya RKB aja nggak apa-apa. Iya, maksudnya di grup rame nggak ya? Biasanya rame. Aku bukain dari sini. Biasanya rame ya. Biasanya rame. Nggak, aduh kecepet. Aku rela. Ada Apa tuh? video Mas Odoy. Mas Odoy. Oke deh. Oh, Mama Sasa habis ini traktir bakso ulang tahun nih Mama Sasha. Mama Sasa kenapa baksonya kan dikirim ke sini aja? Jauh. Dari, ya pakai dari Nyamok. pakai kurir. Oh, kurir ya. Bisa tuh Mama Sasha. Adem dong lah orang pakai kurir ke sini. Ya belinya di sekitar sini. Iya, ini ditaruh di sebelah knalpot gitu. Oh, biar lumeng ya. Kan bungkusnya plastik ya. Kamu taruh di knalpot itu lumeng jatuhnya ke sini. Aduh, ampun deh ya, repot ya. Gampang lah habis ini. Mas Iqbal udah datang kan? Masih ada Mas Iqbal. Nah, itu bisa dimintai tolong nanti habis ini ya. Apa kamu pingin apa? Apa sih? Ya kamu pingin apa? Kamu pingin apa? Aku. Cemilan aja deh kali ya. Cemilan ceplo. Apa makan berat? Udah makan aku tadi. Aku belum. Ya udah makan berat aja. Aku udah makan, tapi aku lapar lagi. Ya makan lagi nggak apa-apa. Ya. Iya. Sini aja yang paling dekat Mas Dikron. Oh iya, betul. Nasi goreng pete. Emang Dikron ada petenya? Nggak ada. Oh ya, kalau nggak ada nasi goreng jengkol. Nggak ada juga. Mas Dikron itu adanya usus deh kayaknya. Nasi goreng usus. Ada itu kali. Nah, boleh lah. Ya. Betul ya. Nasi goreng juga. Sekalian seneng banget ya nawarin orang tapi maksudnya tuh bukan ini. Bukan kita traktir ya. Tapi sekalian ya. Sekalian ini. Tapi gini sih. Ya, berita yang lagi rame ini belakangan ini kan soal kecelakaan pesawat ya. Itu Jeju. Kemarin katanya yang hidup, yang mestinya yang selamat. Itu yang di Korea ya. Itu katanya depresi, dia kena bully. Kenapa bisa kena bully? Coba deh dicari informasi lagi lengkapnya. Informasi. Yang ini korban hidup. Korban selamat kecelakaan pesawat di Korea. Kena bully. Ini dihujat. Dihujat sama netizen. Oke. Karena dia selamat. Why? Coba deh kita bahas deh. Ini deh. Coba lihat. Kasihan ya. Dia kan jadi depresi. Oke, aku bacain dulu ya beritanya. Jadi ini aku dapetin dari suaramerdeka.com nih. Wah, bukan aku bacain ya. Informasinya dapat dari informasi ini saya baca dari enggak begitu. Ini nggak ada ininya. Ini jadi saya nggak lihat soalnya. Kecelakaan tragis pesawat Boeing 737-800 milik Jeju Air pada Minggu 29 Desember kemarin ya, yang lalu ya. Ini sempat mengguncang Korea Selatan dan dunia. Bahkan Korea Selatan juga sempat melakukan memberlakukan berkabung nasional. Iya, menjadi hari berkabung nasional. Nah, insiden Bandara Muan, Provinsi Jeolla Selatan ini menewaskan 181 penumpang yang ada di dalamnya. Tapi ada 2 awak kabin bernama Lee dan Ko berhasil selamat dari bencana tersebut. Oh, soalnya dia awak pesawat sih. Iya, dia yang lainnya itu cuman kaki, yang itu bukan awaknya ya. Tangan gitu ya. Nah, alih-alih mendapatkan simpati, mereka ini ternyata justru menjadi korban serangan brutal di media sosial. Netizen. Oh. Nah, dilansir dari Instagram @nodots ya, pada Rabu 1 Januari kemarin ya, netizen Korea Selatan ini rame-rame menghujat Lee dan Ko, menyalahkan mereka atas nasib buruk penumpang lainnya. Dan fenomena ini mencerminkan tingginya budaya perundungan di Korea Selatan. Iya sih, masih seperti yang dijelaskan dalam akun Facebook USS Missouri Rebuilt. Nah, netizen ini menganggap bahwa Lee dan Ko menyelamatkan diri sendiri. Tanpa peduli pada keselamatan orang lain. Penumpangnya ya. Dan serangan tersebut bahkan berkembang menjadi ancaman serius, termasuk desakan agar keduanya suruh ini bunuh diri. Mengakhiri hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Gimana coba? Mengerikan kan netizen sana? Lebih mengerikan dari kita deh. Iya sih. Ya mungkin karena depresi itu tadi, depresi sosial. Depresi sosial. Nah, tekanan ini semakin memperparah kondisi mental dan fisik Lee dan Ko yang tengah dirawat di rumah sakit. Meski selamat, Lee dan Ko mengalami luka serius akibat kecelakaan. Dan Lee menderita beberapa patah tulang, sementara Ko ini mengalami cedera di pergelangan kaki dan kepala. Nah, saat ini mereka dirawat di rumah sakit terpisah dalam kondisi intensif. Iya. Wow. Parah, lukanya parah mereka berdua itu meskipun masih hidup ya. Yang lain kan 181 itu meninggal ya. Gitu ya. Cuman gini, kalau saya menurut pendapatku ya,
Lee sama Ko itu bukan berniat untuk menyelamatkan diri. Kalau dia bisa, mereka bisa, pasti ingin menyelamatkan semuanya, Kang. Iya kan? Aku tidak mau aku nggak mau ke sana ya, tapi gini. Perundungannya. Bukan soal menyelamatkan diri atau apa ya. Siapa sih orang yang tahu bahwa dia akan selamat dan dia akan celaka? Iya kan kita nggak bisa ngerti, nggak bisa nebak semuanya Gitu kan? kan. Iya, iya, Nah, iya. Kalaupun kedua orang ini selamat, kan ada faktor lain di luar kuasa manusia. Iya, betul. Ya kan? Nah, artinya gini. Nah, kenapa mereka netizen di Korea Selatan itu bisa seperti itu? Because mungkin kehidupan mereka, ya kita tahu lah ya, cenderung ke sekuler kan. Nah, di Korea. itu dia. Itu tuh juga sama dialami sama ini Kang, artis-artis K-pop gitu ya. Kayak idol-idol mereka itu kan emang apa namanya masih terjadi nih perundungan-perundungan dari netizen yang katanya, sekarang kamu udah nggak cantik lagi. Itu akhirnya jadi depresi juga si artisnya kan. Wah, kok gini-gini. Bahkan ada beberapa kan yang sampai bunuh diri akhirnya mengakhiri hidupnya dengan adanya perundungan-perundungan yang terjadi di Korea itu, Kang. Sampai sebegitunya loh. Iya ya kan, ya itu tadi bahwa ketika kehidupan mereka sudah sangat, ya Korea itu kan sudah sangat sekuler, terus kemudian budaya populernya ya budaya konsumerismenya terlalu tinggi gitu kan, dan akhirnya membuat segala sesuatu itu berbiaya tinggi, biayanya mahal loh hidup di Korea. Iya, percaya. Kalau kita jadi public figure gitu kan, atau figur publik gitu, kita jadi wah serba repot. Sekalipun sebenarnya di sini juga sama sih. Iya, tapi sana lebih. Dan kalau misalkan kalau kita di sini ya semakin tua itu kan, orang sudah menerima aja. Iya, ya kan? Iya. Kalau di sana mereka itu takut tua juga loh sih. Artis-artis khawatir. Iya kan? Iya. Karena ya itu tadi kehidupan yang sangat serba sangat ya kalau istilah kita ini sudah terlalu duniawi banget nih. Iya, betul. Ya kan? Iya sih ya. Makanya mereka berlomba-lomba kayaknya misalkan saya pengen loh hidup abadi yang di usia segini, jangan sampai saya bisa lebih tua lagi akhirnya saya udah nggak laku lagi. Iya kan? Nggak dilirik lagi sama. Iya, karena ya itu tadi karena budaya populer itu kan mengajak orang ya untuk selalu populer dan mempertahankan popularitas. Capek sebenarnya mempertahankan popularitas gitu. Iya, repot buat kita sendiri sih. Enggak ada untungnya juga. Iya. Ya sesaat sih iya. Ya itu mungkin kalau di sana udah membudaya kali Kang yang seperti itu akhirnya ya udah terus-terusan kayak gitu tuh. Nah, tapi kemungkinan besar akan ada revolusi budaya sih nantinya di Korea Selatan. Di sana ya. Karena menyadari juga bahwa sebenarnya di Korea Selatan itu ya, itu pemerintahannya juga mulai gelisah dengan kebiasaan-kebiasaan yang semacam itu. Yang terus-terusan terjadi seperti itu ya. Iya, mereka tuh gelisah. Khawatir juga ya. Karena kan gini, awal mula Korea melakukan semacam itu sebagai bentuk kampanye budaya yang mengenalkan keluar lah. Mencoba untuk menguasai budaya dunia supaya meniru mereka gitu, supaya jadi itu trendsetter. Supaya dunia itu menjadi takluk dan dia menjadi ya benar trendsetter itu tadi menjadi pusat budaya dunia itu. Korea itu proyek kebudayaan Korea itu sudah disusun sejak tahun 90-an 80-an. Lama ya. Lama banget. Baru up itu ya tahun 2000-an awal. Iya. 2000-an awal itu dengan perlahan mulai muncul drama. festival drama Korea, festival film Korea, terus kemudian festival musik Korea, drama Korea, dan itu dimasukkan kemana? Ke kampus-kampus di. Oh, lewatnya itu ya? Yap, jadi ya dulu itu waktu aku kuliah itu pas sudah masuk nih. Sudah masuk tuh. Terus ada flyer yang selalu ditempel di kampus waktu itu. Ada ini festival film Korea. Terus kita itu diberi kesempatan untuk membuat paper ya, membuat artikel gitu kan. Tentang itu. Tentang review film atau kritik film dan lain sebagainya. Makanya dan itu filmnya udah ditentukan. Filmnya ini daftarnya gitu kan. Nah, silakan nanti bisa daftar terus kemudian kirimkan submit karya tulisannya gitu. Nah, berarti kita harus nonton dulu dong. Iya. Dan itu dikasih, jadi kita daftar dulu kan, terus kemudian kita dikasih linknya, terus kita nonton dulu. Terus itu nanti submit itu ke kedutaan.
Langsung ya Nah, ke kedutaan. dubesnya Korea di sini. Nah, siapa yang menang dia akan mendapatkan. Nah, ini asiknya. Ada rewardnya gede. Rewardnya itu beasiswa. Ih keren ya. Mm-mm. Luar biasa ya. Ke sana ya? Ke sana, kuliah di sana. Sampai Makanya rampung. makanya kan ini keren ya. Istilahnya mereka itu ingin membuat dunia itu memandang kebudayaan Korea ya. menjadikan Korea sebagai trendsetter itu tadi. Itu mereka Usahanya beneran bisa iya, mengeluarkan iya. dana begitu banyak. Iya, gitu. dari pemerintah pusatnya ya. Keren sih. Terus kemudian ada pertukaran pelajar waktu itu ke Iya. Korea gitu kan, dananya besar juga. Terus kemudian ada juga apalagi ya, festival Korea di kampus-kampus, nonton film bareng di kampus-kampus dan macam-macam. Itu jauh sebelum eranya K-pop ya? Belum, K-pop belum jauh. Belum menyentuh ke sini K-pop ya? itu kan baru-baru kemarin. Hitungannya ya iyalah yang paling akhir lah. 2020-an lah ya. Tapi ini dong berhasil ya misi mereka untuk bisa mengenalkan Korea ke dunia ya. Iya. Kenapa bisa berhasil? Ya itu tadi, dukungan dana satu. Iya, Yang alokasinya kedua, ya. kebijakan luar negeri ya. Mm-mm. Jadi Korea itu sudah bicara. Korea tuh sebenarnya kalau kita ngomong hebat mana sih antara Korea dengan Indonesia, kalau misalkan ngomong soal kebudayaan dan lain sebagainya, oke, kita bisa ngomong bahwa Indonesia lebih hebat. Iya. Tapi kan persoalannya selama ini Indonesia bisa bicara hebat itu ya di dalam. Ya hanya untuk internal aja berarti Nggak jadinya keluar. ya. Nggak keluar gitu loh. Nah itu dia. Ya jadi kayak yang lain ya di luar kita ya nggak ngerti juga ya. Nah, gitu. Iya betul. Ada nih yang siapa berpendapat nih dari Dimus nih. Padahal musik Korea kayak gitu aja. Dari boy band satu dengan boy band lain mirip-mirip ya. Tapi kenapa orang sini kok suka? Kalau itu sih Ya, bagi itu selera sih kalau tadi. aku sih. Ya saya bilang bahwa ketika ini sudah dikemas dalam kemasan industri, ya kan? Iya. Industri itu membius loh. Ya, Ya ya. kan? Ada bias di dalam, ada bias ya, ada bias dalam dunia industri. Jadi bias artinya gini, kita selama ini menganggap bahwa musik-musik yang diproduksi di industri itu art. Katanya Ya kan? gitu. Ya. Padahal actually not 100% art gitu. Bukan fine art sebenarnya. Yang dikemas industri itu bukan fine art. Ya. Gitu loh. Ya, pesan untuk jualannya aja sih ya. Lebih ke jualannya. Iya. Makanya respect dengan band-band yang kemudian akhirnya memilih ke jalur Idealis, idealis iya. dan mereka ingin mengemasnya menjadi art meskipun mereka melalui jalur industri juga gitu loh. Ya tetap butuh ya. Ya. Nah ini menarik fenomena semacam ini. Jadi ketika memang ya kalau kita ngomong soal art, pure art ya atau fine art gitu, kita harus kembali ke katakanlah misalkan musik-musik tradisional kita misalnya. Ya. Itu beneran fine art. Kan Fine art. orientasinya bukan untuk jualan kan. Tapi siapa yang suka? Siapa yang mau beli? Sangat sedikit. Ya kan? Iya. Kita aja belum tentu mau beli. Kita Dipaksain aja- cekoin aja kadang enggak ya. Makanya industri itu pinter banget. Nah, mencoba membuat pendengarnya menjadi terbius. Memaksa deh, lebih ke memaksa ya. Iya. Nah, kalau fine art, katakanlah, apalagi ya kalau musik Jawa ya misalkan, dia kan Etnis ya? lahir dari musik-musik Jawa itu yang beneran ini ya keleningan atau gamelan itu ya. Itu dia lahir dari daya kreasi atau penciptaannya dalam komposisi itu ya, komposisi musik itu dia lahir dari spiritualitas. Oh, ada. Iya, disemangati dari Iya, spiritualitas gitu. Iya. Kayak misalkan Bikin ini lagu. Waji Roma Irama deh. Dia spirit semangatnya kan Iya. spiritual itu. Dituangkan di lagu itu. Nah. Iya. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena gini, salah satu karya dalam gending Jawa ya misalnya karawitan ya. Ada namanya sastra yang ditulis oleh Sultan Agung itu judulnya Serat Sastra Gending. Serat sastra gending. Serat Sastra Gending itu mengawinkan antara sastra dengan musik. Oke. Dan di dalam itu termasuk di dalam mengkomposisikan musiknya, nada-nadanya, terus kemudian
Sampai ke lirik-liriknya. ya. Itu pesan-pesannya lebih ke spiritualitas. Jadi enggak lagi ngomongin soal cinta antara kamu dan aku gitu, patah hati, enggak ada. Lagu-lagu Jawa yang gending-gending karawitan itu enggak ada, lagu-lagu yang bahas-bahas gitu. Yang termehek-mehek gitu. Lebih ke proses hidup dari lahir sampai meninggal, terus kemudian bagaimana ajaran-ajaran bagaimana menjadi manusia yang semestinya. Bagaimana kita sebagai orang yang beragama itu menjalankan ajaran-ajaran agama, apa saja di dalam ajaran agama, apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Terus kemudian bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi seorang perwira yang baik, bagaimana menjadi seorang guru, murid. Kayak nasihat-nasihat ya. Betul, benar. Makanya apalagi kalau sudah masuknya ke mocopat gitu ya. Nah, mocopat itu dahsyat lagi. Serat ulang leh misalnya. Yang pernah aku bahas di Koja Sastra yang serinya belum selesai ini. Belum dirampungin. Iya, belum dirampungin. Tiap bait ya di dalam serat ulang leh itu ngomong tentang ajaran hidup. Tentang ajaran hidup. Mulai dari bagaimana sih bekal seorang murid untuk mencari guru. Ada petunjuk-petunjuk berarti ya. Siapa sih yang layak disebut sebagai seorang guru? Iya. Dan bagaimana sih kewajiban seorang murid terhadap gurunya itu? Tidak hanya terhadap gurunya, terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan sekitar. Bahkan adab dia kepada guru dan juga kepada Tuhan. Dituturkan di situ ya. Itu keren banget. Nah, sampai akhirnya garis besarnya adalah bahwa manusia pada dasarnya manusia itu selagi hidup adalah tugas utama dalam kehidupan itu adalah belajar. Itu wajib ya, bahkan itu sampai meninggal kan istilahnya untuk belajar mencari ilmu. Benar, karena setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan itu selalu beda-beda sih. Setiap masalah yang kita hadapi itu adalah baru selalu baru, dan kita selalu tidak ngerti loh kok bisa ya. Gimana caranya, gimana ceritanya kok bisa akhirnya saya terjebak di masalah ini gitu kan. Harus belajar lagi kita. Dan masalah yang datang kepada manusia itu adalah bahan kita belajar untuk menjadi lebih baik. Semakin mengupgrade diri kita sendiri ya dari masalah itu ya. Betul. Menjadi lebih baik. Bukan menjadi lebih baik dari orang lain ya, tapi menjadi dari era kita sebelumnya. Yang lebih baik gitu loh. Nah, itu. Ya. Perbandingannya ke kitanya lagi ya. Bukan ke orang lainnya ya. Bisa belajar dari situ. Keren nih ya. Mudah-mudahan bisa nih. Saya Islam versi panjang nih kayaknya ya. Versi 1 malam 1 minggu. Apa? Sabtu malam Sabtu minggu. 1 malam 1 minggu. 1 malam 1 minggu. Jadi setiap kali seminggu kita ada 1 malam. Emang mau ya? Islam kita ganti ya Pak. Iya, terserah yang bikin jadwal mah kita mengikut aja ya. Kamu capek kan kadang-kala. Iya betul. Kelihatan kalau kamu lagi capek banget ya siaran Osai Islam itu aku bisa nonton. Kemarin tuh sebetulnya. Aku tuh nonton kamu pas nggak dapat banget feelnya. Itu ya ampun apa ya? Kelihatan banget. Iya sih. Kelihatan ya, banget. aku juga merasakan sih. Ya itu tadi suara itu kan ada resonansi ya. Ya kan, ada resonansi, ada modulasi. Nah, itu ngefek gitu. Iya, kelihatan dari situ berpengaruh ya. kepada siapa yang dengerin. Iya sih. Jadi ngerti akhirnya ya. Iya, yang ngerti, yang enggak sih. Tapi tetap aja orang yang biasa dengerin mengamati radio ya. dia paham tahu, gitu. Iya sih. Kita pengen nyapa juga dong yang ini masih nonton kita juga ya, yang ada di enggak tahu sih. Coba kita kalau di sini kelihatan kan kalau di sini. Oh iya benar. Ya, kalau di situ enggak tahu, coba kita lihat dulu yang ada di sini. Ada Dwi Ilar Siapa? Siapa? Mafirah Mayo. Siapa? Enggak tahu. Pokoknya orang-orang yang berteman dengan saya. Ini nggak kelihatan, cuma satu kita nih berarti. Udah yang hilang kan tadi. Ini fotonya nggak jadul banget ya. Coba lihat lagi yang tadi.
ini foto yang aku upload terbaru. Nah, ini tuh kayak jadul banget deh kayak ini. Iya. Era-eranya Handoko. oh iya. Iya kan lagi bahas apa nih soal apa gitu ya. Kayak lagi rapat. Gaya aja itu kayak ini. Dan Jadul. aku sekali-kali ini loh aku datang acara pakai Resmi, iya resmi maksudnya lebih rapi. Nah, ini saya penasaran. Dalaman pakai nggak waktu itu? Ini waktu enggak. ini. Tetap nggak? Enggak. Oh ya udah berarti kamu konsisten. Iya dong. Konsisten kok gitu ya dalam hal itu ya. Mas Donadoni nih baru nyetatus. Ingin Apa? rasanya dikala aku terbaring sakit ada yang nemenin ngajak ngobrol di elus-elus rambutnya. Wah romantis. Iya, mudah-mudahan deh tahun ini ada deh. 2025 ya Mas Dona ya. Iya. Keren nih luar biasa. Mas Dona juga suka bikin ini Kang, kata-kata yang romantis dulu waktu Apa? kita lagi ada acara bunga-bunga cinta kan dulu ya, soal curhatan-curhatan gitu kan. Cinta. Mas Dona termasuk orang pendengar RKB yang rajin ngirimin itu surat. Itu dihidupin lagi gimana sih? Ya kalau aku sih mau aja ya, tapi kan sekali lagi tergantung keputusan sama pimpinan kita kan. Ya tinggal ini dirapatin. Kapan kita mau ada rapat? Kan sekarang kan di radio manapun sudah gak ada tuh yang kayak Itu gitu tuh. laku banget sebenarnya. Masih. Karena gini loh, zaman dulu ya orang kenapa sih kita dulu waktu muda nggak begitu baper-baper banget ya, dan nggak begitu gampang apa nih OVT ya, OVT. nah overthinking. Oh, oke. Karena kita ada pelampiasan, Oh melalui tulisan itu ya. Iya. gitu dilampiasin aja gitu loh. Itu sebenarnya masih Lepasin bisa aja. sih dipakai sekarang. Iya. Nah anak-anak zaman sekarang itu gampang banget OVT. Karena nggak ada tempat untuk melampiaskan itu. Satu nggak ada yang jadi tempat, yang kedua nggak mereka bingung mencari orang mana Teman ya, lah teman mana ya yang bisa diajak ngobrol soal itu. Ada ketakutan dibully, ada ketakutan dijudge. Gitu Iya, iya. Itu pasti jadi overthinking akhirnya ya. Itu padahal secara kesehatan nggak bagus ya untuk hal-hal yang seperti itu ya. Memang harus diluapkan kan. Cuman emang ada kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Kalau saya cerita ini sama si dia, ntar saya malah dihakimi seperti ini, seperti itu. Mendingan nggak usah deh. Iya. Diempet aja akhirnya kan jadi ini. Diempet itu nggak enak banget. Jadi sih. penyakit kan. Iya. Nggak Masih ingat enak. kan? Cerita Kamu horor gue. itu horor banget ya. Di perjalanan ngempet itu, wah, ampun. Ya ampun. Bakal terulang lagi nggak kejadian kayak gitu? Tadi juga sih. Oh kamu emang ini ya Hobi habit kali ya, dia jadi habit ya. Iya. Tadi gitu waktu perjalanan ke Semarang. Setelah sampai di Semarang. Pulang. gitu kan. Udah nyampe. Udah nyampe. Tapi belum acara kan? Udah acara. Terus kan karena masih acara kan, aku ngempet aja, nggak enak kan mau keluar gitu kan. Lagi di tengah acara. Lagi tengah acara, lagi asik-asiknya sambutan gitu kan. Nah tapi bisa fokus konsentrasi gitu kalau kamu menahan yang kayak gitu tuh. Tetap konsentrasi sih. Masih bisa ya. kan- Kan itu mah bagi dua fokus tuh. Kan gini, kan kita tahu takaran ya, tekanannya. Ini udah sampai mentok belum nih? Iya Atau kan? masih bisa di bentar lagi? Masih bisa ditoler apa Iya, enggak nih, iya, gitu iya, kan. iya, Oh, iya. masih bisa ditolerir nih. Oke deh. Kalau Bentar deh. udah enggak ya udah kita keluar. Emang harus kan saat itu juga. Iya, aku gitu. 2 kali aku. Bisa ya. Berarti itu udah jadi habit kalau kamu gitu tuh. Aku kata orang kan biasanya kalau datang ke tempat lain gitu Sampai sampai buang boker gitu. Betah. Itu, berarti itu tanda-tanda betah. Iya sih aku betahin aja gitu. Iya. Iya lah kalau nggak betah kamu udah pulang kan dari pagi kan. Jadi emang betah. Aku ngantuk sih sebenarnya. Tapi tadi ya kan belum istirahat ya. Acaranya Hanya formal tidur. banget tadi itu. Oh serius? Beneran? Sama Pak Heru? Bukan ke Pak Herunya ya, tapi Yang format lain. acaranya ya. Oh. Wah itu Iya, iya, iya. serius banget. Jadi formal banget. Aku tuh, ya ampun ini berat banget ya gitu. Aku tuh paling nggak bisa loh kalau acara terlalu formal, terus cara bawainnya itu Formal juga. Cara bawainnya MC-nya tuh formal banget. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita Ya. Kok mereka bisa sejenak seperti kita itu ya? tundukkan kepala untuk memohon Mengheningkan cipta. memohon kepada Tuhan, apa itu kita doa bersama yang Doa rajab. akan dipimpin oleh gitu. Ya. Terlalu kaku. Ya, kan, Kok bisa ya? Kan bisa aja. Pak Ustadz doa. Lebih santai tapi kan Santai. ini kali ya kalau circle kita ya
yang udah kenal akrab kayak gini misalkan ya, kita internal kita bisa gitu misalkan, Mes, doa Mes. Nah, gitu aja kan udah gampang tuh. Iya. Kali itu emang harus itu kali Kang. Acara berikutnya adalah ya ampun. Itu bikin ngantuk sih iya. Ngantuk berat Iya. aku. Apalagi kita Tapi belum begitu istirahat ya. sambutan sih aku nggak Enjoy ya? ngantuk karena yang kasih Yang sambutan ngisi memang asik-asik enak. sih, orangnya Iya, asik-asik. iya. Termasuk Pak Heru, terus Pak Opik yang ada di Jakarta itu juga ikutan gabung lewat Zoom. Beliau nggak bisa hadir langsung ya. Iya. Ini jauh juga ya sih ya. Kan teknologi memungkinkan kan untuk komunikasi jarak jauh. Dan di videoin di ini tampilin Di layar gede. kayak apa ya, teleconference. Oh jadi yang di sana pun juga bisa ngelihat audien yang ngumpul di situ ya. Termasuk pegiat-pegiat TBM seluruh Indonesia. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Itu ikut gabung Zoom di meeting. Zoom meetingnya. Kelihatan ya jadinya ya. Kayak udah di satu ruangan aja meskipun di tempat yang berbeda ya. Betul. Ya kecanggihan teknologi zaman sekarang kayak gitu sih. Ya kita nih yang harusnya mulai bisa nih Live interview pakai ke Zoom depan meeting. itu live interview atau katakanlah misalkan talk show itu Nggak harus datang langsung ya. katakanlah misalkan narasumber agak Di luar kota. kesulitan atau di luar kota, atau mungkin kita mau menghubungi narasumber yang memang dari luar kota atau dari luar negeri gitu. Iya ya sekalipun bisa sih. Itu bisa lewat Zoom. Iya, atau misalkan gini, kalau Mas nanti di musim Lebaran ya, musim haji ya, itu kan bisa kita wawancara dari sini, beliaunya di sana, pakai Zoom itu kan bisa. Zoom. Jadi nanti Kelihatan kan gambar videonya juga. bisa. Karena di radio-radio lain juga gitu sih sudah aku lihat itu di mana ya, Smart FM Jakarta gitu. Pakai Itu Zoom aja udah ya? pakai Zoom. Video juga ya? Nah, jadi nggak ada narasumber yang datang ke studio setelah. Iya, lebih efektif juga sih itu waktunya ya. Jam-jam gini tuh mereka acaranya itu ini Ngobrol, talk show. tapi nggak satu ruangan ya. ruangan. Iya, iya sih. Dan biasanya kalau jam-jam kayak gini tuh mereka acaranya itu kayak ini, ngomongin soal bisnis gitu. Apa ya? Terus psikologi gitu. Ini bukan interaksi juga sama pendengar ya. Keren Seru sih. itu. Aku Iya. sering nonton live Smart. streaming mereka di YouTube itu, aku sering nonton. Oh, tayangan ulangnya ya. Yang live-nya juga kadang pas aku di rumah itu aku nonton. Bisa sih ya. Iya. Sebenarnya kita mampu deh. Secara alat juga memadai lah. Mampu banget. Iya, bisa. Karena udah pernah kan sekali dicoba waktu kita ngubungin sama dokter yang di Kendal apa ya, atau yang di Semarang itu kan juga pakai Zoom meeting. Itu bisa aja. Cuman harus dibiasain aja gitu kan harusnya ya. Iya. Lebih diperluas lagi ke yang lainnya gitu. Betul. Dan itu mau tidak mau ya, itu akan memberikan dampak positif buat kita. Nilai tambah aja nih buat Radio RKB. Karena nanti trust ya, ngomong trust itu orang sekarang itu salah satu bentuk dari orang mau trust itu salah satunya ya, ketika kemampuan penggunaan teknologi kita itu sudah oke. Sekarang itu salah satu ukurannya ya. Ya kayak gini lah contohnya, misalkan perekrutan pemain film itu kan juga salah satu yang menjadi indikator untuk bisa diterima atau enggaknya kan dari jumlah followernya, itu juga termasuk kan di kecanggihan teknologi juga kan ikutnya. Betul. Segiat apa dia di media sosial. Itu juga menjadi pertimbangan juga nih. Makanya aku juga direkrut lagi nih. Ada lagi nih proyek baru nih. Tapi belum ada meeting ya, jadi aku nunggu meetingnya dulu deh. Beberapa waktu lalu sih udah meeting via Zoom. Di dalam kan, maksudnya di kota sendiri kan? Di dalam Aduh, tempat tinggalku nih. Ini kan maksudnya nggak sampai di luar kota kan? Syutingnya di sini sih, di Pekalongan aja. Masih aman lah, iya kan? Masih bisa diperhitungkan. Karena kan Pekalongan itu masih perlu dieksplorasi ya. Iya, ada banyak lokasi tempat titik-titik yang belum. Karena kalau kita bicara tentang film itu sebenarnya kan lokasi sejelek apapun itu akhirnya jadi semakin jadi bagus ya. Karena kan film itu kan dibatasi frame. Iya, kan? Tinggal sudut pandang aja ya. Katakanlah misalkan kita mau ngambil frame Jalan Kurinci nih, nggak seluruh Jalan Kurinci bisa ambil semua ambil enggak? semua, cukup di beberapa bagian aja. Yang paling bagus digambar yang mana nih? Yang mana nih? Itu, yang cocok nih komposisinya gitu kan. Dari sisi warna, sudut, ya kan, tata letak gitu. Itu ngefek sih. Iya. Jadi masih banyak lah untuk Pekalongan kota yang belum
di situ ya, diekspos di situ ya. Banget. Eman-eman banget sebenarnya kalau nggak ada yang explore. Aku tuh sedih ya ketika nonton Ayat Cinta itu ya. Yang di Semarang. Yang di kan syutingnya di mana? Lawang Sewu tuh itu. Lawang Sewu. Nah, itu kan di dalam tuh. Oh, oke. Di dalam sama di luar ya. Dan itu hanya di lokasi itu aja. Oh, satu itu aja nih ya. Putaran itu aja ya. Terus aku mikir, kenapa nggak dibawa ke Kampung Arab Pekalongan aja? Mereka nggak ada rekomendasi soal itu. Kalau Mungkin misalkan nggak ada orang, nggak ada orang Pekalongan yang ada di situ gitu ya. Betul. Barangkali Itu Mas Hanung kan? Padahal kan Kampung Arab Pekalongan tuh Arab banget loh, Arabik banget. Udah masuk di filmnya itu ya. Udah jadi kayak Mesir aja deh. Udah kayak Mesir tuh. Tinggal kasih pasir aja kan. Ya bisa. Untuk menyesuaikan kan. Ya, didatengin dari mana gitu kan. Muntilan ya. Kan ini kualitasnya bagus dan ada suratnya. Terus ini ya, kita beli semen Sama herbal ya. Nanti seperti itu terus kita langsung bangun. di plester. Iya. Wah, gak jadi Sama deh. dipelur ya di situ ya jalannya ya. Terus udah gitu, udah masa nggak jadi di sini? Makasih ya. Orang niatnya mau bikin film, kenapa bikin lantai? Terus aku lihat film Cabaukan. Oh, yang ini Ferry Salim. Ferry Salim. Ya. Itu kan rumahnya Tan Peng Liang itu kan rumah-rumah Cina gitu kan. Itu di Semarang juga bukan sih? Bukan ya? Bukan. Di Jakarta. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Aku ngelihat kenapa nggak di Pecinan Pekalongan sini aja ya. Pecinan Pekalongan juga bagus gitu. Iya. Karena ada beberapa rumah-rumah kuno yang bagus. Yang Cina banget. Sangat-sangat filmis banget. Di Blimbing ya, di Blimbing ya. Salah. Di sebelahnya Kelenteng itu kan jalan masuk Blimbing. itu ya. Itu ada beberapa rumah yang masih bagus tuh. Dan itu menurutku lebih bagus daripada rumahnya Yang Tan Peng Liang yang dicobokan ada ya. di film itu. Gitu. Ya ampun, kenapa ya kita nggak ada yang ini? Gitu. Nggak ada yang rekom ke sini. Iya. Mereka yang mungkin mau Kalau aja. Cabaukan itu di Lasem. Oh, di Lasem. Syutingnya di Lasem sama di mana? Di Jakarta sendiri. Itu ya. Lasem. Nggak ada yang rekomen ke sini sih. Kalau ada sih mereka tetap mau hunting juga sih kayaknya. Iya, betul. Iya kan? Semarang juga sih syutingnya. Iya kan? Cobokan. Lupa kalau Cobokan. Karena kan kalau dari novelnya yang ditulis sama Remi Silado itu kan Cabaukan memang ceritanya Di kan sana ya, di Semarang ya. Sri Gunting kan rokok Sri Gunting itu kan Semarang tuh. Nah, terus Tan Peng Liang itu tokoh pengusaha Cina yang ada di Semarang. Iya mungkin ada tempat yang di Semarang diambil jadi lokasi syuting sih. Ada Ya, beberapa Cobokan sih ya. di situ. Ya, aku lihat ada. Terus apa lagi ya, film apa lagi ya? Yang kadang kalau aku nonton ini Nggak sebenarnya pas nih. Bukan nggak pas. Kenapa Nggak di di sini Pekalongan ya. bisa nih gitu. Ya, Eman-eman banget. sih. Ya, belum tahu aja. Kalau udah tahu pasti. Belum dilirik kali ya Pekalongan sebagai lokasi syuting buat para sering insan dilirik sih. perfilm. Hanya dilirik. Tapi nggak pada mau datang gitu ya. Sekedar dilirik. Harusnya lebih jangan dilirik, diprototin ya. Iya. Kalau diplototin itu biasanya Odol. Mau habis. Sisa-sisa terakhir tuh sampai diperet ya. Iya, betul. Aduh, nggak bisa beli baru lagi ya. Baru, aduh ya ampun. Nah, ini budiku nih. Yang mana? Ini. Kok bisa muncul di akun? Lah, ini bukan akunku. Kenapa jadi akunku? Oh, ini akunnya siapa sih? Akunnya Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Nah, ini kan rekomendasi. Aku kayak gini Kang awalnya. Gimana aku bikin nama pakai nama radio. Ditolak tuh bukan nama orang, terdeteksi bukan nama orang. Bikin lagi pakai nama radio lain. Maksudnya pakai nama-nama yang kaitannya sama radio ya. Itu nggak bisa karena terdeteksi ini bukan orang. Akhirnya ya udahlah yang terlintas waktu itu kan Muhammad Ridho. Ya udah Muhammad Ridho aja. Nah, ini aku bikinlah Muhammad Ridho. Oh gitu. Kan sering ini Kang, yang kemarin-kemarin halaman itu kan fanpage ya. Itu kan sering keblokir, tiba-tiba hilang, beberapa hari hilang, nggak bisa diakses lagi nih. Terus dari pertama kan fanpage-nya, terus dari akun si akun. Kenapa kamu nggak bikin nama Rako Batik? Kan nggak kepikiran juga itu. Kan di sininya kan ini bukan nama orang, ini bukan nama. Nah, nama orang yang aku ingat Muhammad Ridho. Ya udah saya bikin Muhammad Ridho gitu. Oh gitu. Awalnya gitu, itu yang bikin aku tuh.
Iya. Terus akhirnya fanpage ya. Bikinlah fanpage officialnya, yang nama-nama sebelumnya kan udah kepake semua tuh. Yang belum kepake apa nih? RKB official, ya udah RKB official aja. Yang Radio Kota Batik sudah, Radio _ Kota Batik sudah. Sudah semuanya, yang nggak bisa diakses lagi kan. Nggak bisa login lagi kita. Akhirnya aku bikin Muhammad Ridho deh. Udah Muhammad Ridho akhirnya. Iya ya. Gitu. Ya lebih ini ya, lebih manusiawi ya. Muhammad Ridho ya. Kan nama manusia gitu. Iya, Muhammad Ridho. Dan langsung diterima kan. Iya. Kan emang nama manusia. Iya benar. Muhammad Ridho akhirnya. Coba kalau nama hewan itu. Muhammad Kucing. Aduh. Ya, tapi temanku ada namanya Ahmad Zuri. Tapi teman-teman satu kelas, bahkan satu sekolah manggilnya Ahmad Kucing. Jadi waktu itu tuh ada guru bahasa Inggris, Bu Eva namanya. Waktu manggil si Zuri ini kan, ini ya Zuri, nggak ada yang denger kan, Zuri kan, apa Bu, kucing, anakku nyeletuk gitu kan. Nah akhirnya ketelalah, jadi si Ahmad Zuri itu manggilnya Ahmad Kucing. Oh gara-gara kamu. Awalnya satu kelas, lama-lama satu sekolahan manggilnya Ahmad Kucing semuanya. Oh gitu. Nah teman-teman sekampungnya sekarang juga manggilnya Ahmad Kucing juga. Melebar. Kasian ya. Iya, Ceng gitu aja. Aduh. Namanya Zuri. Jadinya kucing, orang warung asem Kali Beluk. Kali Beluk. Ini dong Serabi, ya. Ya. Tapi Serabi Kali Beluk jualnya bukan di Kali Beluk deh. Di warung asem. Di pasar warung asem. Pasar ya. Aku kemarin dari sana nih, tapi lupa nggak beli ini. Nggak. Tadinya mau Aku lewat, beli botok. tapi aku nggak beli. Sekarang berjajar nih, ada yang dimasukin etalase. Betul. Bahkan sekarang itu nggak cuma pagi ya, sore pun ada. Ada terus. Ada. Nah kemarin saya di sana kan sore, siang ding. Jam 12. Aku pas lewat di sana itu sore. Masih ada. Masih ada. Jadi waktu itu kan aku jalan-jalan sama anak-anak tuh. Dari mana? Dari rumah. Batang. Oh, memang dari rumah. Dari rumah jemput yang kecil. Di rumah. Jangan sama yang gede kan. Terus ngajakin lah yang kecil. Ya jalan-jalan yuk. Oke. Kamu kemana? Ke pintu ya kamu ya? Ke pintu tol kan biasa. Masuk situ keluar. Mampir ke tempatnya lembu. Terus berak kamu. Enggak lah. Malam Senin ini tanggal 12. Bukan ya. Malam Senin depan ya. Tanggal 12 itu ada acara di Joyce. Apa sih? Mak Yahan. Oh iya? Kamu ikut ya? Kamu mau ikut nggak? Lah aku udah di sini. Libur aja. Lah terus yang ngatain siapa, kan itu Minggu? Putar aja. Di sini masalahnya siapa? Di sini tuh nggak ada orang. Kan Pak Jun sering hilang ya kalau aku datang sini ya. Oh iya. Ya itu resiko. Mendingan aku nggak ikut deh, nggak apa-apa. Ya, ikut aja. Suruh geser deh malam Selasa atau malam Rabu, mau nggak aku? Bisa. Pak Jun suruh yang jadi operator. Cerewet dia. Nanti malah cerita ya. Malah bahaya. Cerita yang aneh-aneh. Iya, mendingan enggak deh, cerita cari horor aman. ya. Cerita horor ya buat kita ya. Iya. Ya udahlah, nggak usah lah ya. Nggak ada, udah. Ini yang Facebook, coba kamu buka lagi. Facebookku udah nggak ada. Saya penasaran 3 itu siapa ya? Kenapa masih ada angka 3 di situ ya? Iya, masih ada. Masih ada. Kalau di sini saya nggak bisa. Itu coba. Oh cintaku kemana? Ini Kang nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah. Nggak, maksudnya ini trouble di sininya atau di situnya? Nggak tahu. Kayaknya di sini deh. Itu tapi ada nambah 4. Oh, berarti di situ HP-nya yang trouble. Ini kan? HP-nya. Nah, kenapa jadi ini? Kenapa jadi film Cina itu drama? Dracin. Tapi beneran nggak bisa nih? Nih ya. Nih coba ya. Sini bisa. Coba kamu pakai Muhammad Ridho yang buka. Muhammad Ridho, Muhammad mana lagi. Ini. Nggak bisa deh. Udah habis. Oh live. Coba live. Bisa live nih. Oh iya ya. Oh. Oh masih ya. Oh ini HP-nya berarti. Ya udahlah ya. HP-nya. Oke lah. Itu dulu ya. Oke lah kalau begitu. Kita mundur. Kita mundur. Enggak. Oh bisa ya, ini aku ya. Bisa. Tuh kan. Bisa live nih. Oh. Iya ya. Iya ya. Iya. Oh ini HP-nya berarti ya. Nah ini lagi nih yang muncul nih dialognya nih. Dulu ya. Kita mundur. Kita mundur. Enggak. Oh bisa. Ya ini aku ya. Bisa toh. Kan bisa live nih. Oh iya. Iya. Oh ini HP-nya. Ya mundur kita mundur. Enggak. Oh bisa ya. Iya ini aku bisa ya.
Ya kan Kan bisa live me. Oh, iya ya. Oh, ini HP-nya. Ntar ngulang lagi itu. Ya jelas. Ini kita siaran gitu aja terus. Cuman bacain ini itu kan. translate-nya kita. Oke deh. Transkrip ya. Kita istirahat dulu Iya ya. Oh, ntar ada kasih JDB aja kali ya. JDB ya jam 11 ya. Ada yang WA nih ternyata. WA di mana? Nggak ada di mana. Oh jangan. Udah. Di mana? Ini kan satu ya. Satu itu tadi. Ini. Jangan ya, makanya nggak usah. Ya udahlah ya. Bahaya ya. Nggak perlu banget. Ya. Takkan ada aku lagi. Emang gitu? Hello. Bukan gitu kali. Halo, Mama Sasha. Aku masih di sini. Mau ulang tahun keberapa, Mah? Mama Sasha ulang tahun nih. Ku coba mencari arti. Oh, Ari Lasso. Warnai hari itu aja ya. Aku pengen lagu itu deh kan. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita spesial malam ini. berapa nih? 06. 06 Dewa. Lagi ngopi-ngopi nih Mama Sasha. Takkan ada cinta yang lain. Oh, versinya ini aja. Ada nggak yang 06? Kalau nggak ada di 06 berarti di yang di jam 12 siang. Oh, ini lagu yang aku sangat berkesan banget ya. Apa? Saat Ari Lasso ya. Apa? Lagu apa? Ini tanganku Elang. untuk kamu. Keinget sama Pramuka ya? Kamu grupnya Elang ya? Enggak, waktu itu aku lagi gandrung dengan Ari Lasso. Gibran. Oh, karyanya. Betul, jadi aku sering baca itu kan karya-karya. Pas berbarengan kamu lagi bacain ini. Wah, ini kan lagunya yang ini nih gitu. Yang pernah aku baca nih. Gitu. Kamu ngepas-ngepasin lagi akhirnya ya. Betul. Gila ya. Yuk, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, tetap di situ. Iya kan, ngapain kamu nyuruh orang kemana-mana? Ya udah biarin tetap di situ aja. Iya ya. Iya. Ntar kita bacain lagi nih. Dewa. Elang.